Sekali lagi, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung kembali di Golden Hour volume 45 IG Live Series bersama Tovan Akbari. Malam ini kita akan ngobrol bersama Bang Aiman Wicaksono, seorang jurnalis inspiratif. Ini adalah live ketiga di malam ini karena berkaitan atau terkait dengan kendala teknis tadi. Karena saya tidak bisa menginvite beliau, di saya ada namanya tapi tulisannya unable to join. Dan ini adalah percobaan kita yang ketiga, mudah-mudahan tidak ada kendala karena tadi terkait Mas Aiman bilang akan mengganti sistemnya ya. Mudah-mudahan kali ini bisa itu. Semoga bisa. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan lancar dan baik. Oke, semoga teman-teman semua sehat dan tetap semangat ya. Ini kita sama-sama berada di zona merah ya. Baik Mas, mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah bisa, senang sekali. Akhirnya, lega sekali ya Mas, saya proses menginvite. Selamat malam Mas Aiman, akhirnya bisa. Halo. Ya. Halo, apa kabar Mas? Ya, bisa Mas. Jadi tadi ternyata saya pakai apa namanya? Jadi pakai web based. Nah, sekarang saya pakai handphone. Oh, baik. Sekarang suara saya udah jelas Mas Aiman? Sekarang seperti biasa terkendala sinyal. Tak apa, kita akan terus berusaha sampai mendapatkan conversation pada malam hari ini bersama Mas Aiman. Iya. Bang Kayaknya Aiman, jaringannya apakah... emang parah juga nih ya kalau malam minggu ya. Banyak pacaran kayaknya. Baik, alhamdulillah sudah jelas. Bang Aiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam. Semoga sehat dan saya senang sekali dan terima kasih Bang Aiman sudah berkenan ngobrol dengan kami di malam hari ini berkaitan dengan jurnalis idealisme dan realita, pesan Bang Aiman untuk anak muda. It's been a pleasure for me untuk mengundang Mas Aiman di edisi akhir bulan Agustus 2020 di Golden Hour. Thank you so much Mas, semoga sehat. Teman-teman, Bang Aiman ini adalah senior saya di Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia di ISKI. Kita belum pernah berjumpa Mas, tapi siapa sih yang nggak kenal gitu sosok ya? Mas Aiman begitu ya? Baik, siapa yang akan kenal beliau? Jadi rasa-rasanya kalau teman-teman pengen tahu detail beliau prestasinya seperti apa, tinggal googling aja. Tapi rasanya kalau saya tidak mengintroduce beliau pada malam hari ini, rasanya kurang-kurang juga. Jadi saya mohon izin Mas Aiman mereview sedikit tentang Mas Aiman Wicaksono. Nah, izin membaca Mas, ini saya ambil dari Wikipedia Mas. Aiman Wicaksono, ST, MSI, dikenal sebagai jurnalis dan presenter TV. Sebelum menjadi presenter di Kompas, Bang Aiman cukup lama berkarya di RCTI sebagai reporter, hingga produser eksekutif sekaligus penyiar. Dan seperti yang kita tahu, saat ini Bang Aiman punya program teman-teman di Kompas TV, setiap Senin malam jam 8, Mas ya? Masih ya, Mas ya? Betul. Baik, dan Mas Aiman ini juga jurnalis yang berprestasi, teman-teman, mendapatkan penghargaan Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2014 sebagai presenter talk show terbaik, dan juga di tahun 2015 atas kiprahnya menjadi jurnalis, Mas Aiman dianugerahi Elizabeth O'Neill Journalism Award oleh Departemen Luar Negeri Australia, dan di 2017 Bang Aiman juga meraih penghargaan dari Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia KPI sebagai presenter talk show terbaik. Nah, jadi kita berikan tepuk tangan virtual pada malam hari ini untuk Mbak Aiman. Bang Aiman, ini saya jujur senang banget. Tadi kata Mbak Yuni, presenter TVRI di Bali, ini pecah nih akhir bulan ini bersama Bang Aiman. Nah, Bang Aiman terkenal sebagai jurnalis yang tajam, straight to the point, lugas, bernas, gitu ya. Ada teman saya. Dan ada, baik. Nah, Mas, values apa sih yang dibawa, yang mau diangkat gitu ya dari seorang Aiman Wicaksono yang ingin tunjukkan kepada publik? Karena as we know, banyak juga sekarang teman-teman komunikasi yang bermimpi menjadi jurnalis. Namun mereka masih kehilangan arah untuk mencari identitas jurnalis seperti apa ya, yang memang nantinya bisa diterima oleh publik. Nah, kalau buat saya, Bang Aiman ini punya ciri khas tersendiri dalam delivery pesan, lalu ketegasan dalam menyampaikan informasi, ketajaman dalam melakukan investigasi. Nah, mungkin awalnya Mas kita ngobrol santai, what kind of values you want to bring ke publik gitu Mas? Silakan Mas Aiman. Iya,
Iya, terima kasih Bung Taufan, ini sama-sama di ISKI ya, meskipun belum pernah ketemu, tapi kita sering kali kemudian secara digital berkomunikasi meskipun dalam grup yang besar. Terima kasih kesempatannya pada malam ini, cuma saya nggak bisa lama-lama sampai jam 9 nanti mudah-mudahan ya agak lebih dikit mungkin. Jadi begini, apa nilai yang ingin saya bawa dari seorang jurnalis? Cuma satu kok, kemanfaatan. Kemanfaatan dari apa? Kemanfaatan dari apa yang kita sampaikan kepada publik. Pertanyaannya gini, bentuk apa sih yang harus kita sampaikan pada publik? Keberanian. Keberanian apa? Untuk mengungkap. Keberanian untuk mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Katakanlah kebenaran kendati itu pahit, kan begitu. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak kemudian nyali kita untuk mengatakan keberanian itu untuk menjadi, saya harus katakan kan dalam ilmu komunikasi disebutkan, untuk menjadi watchdog, bukan lapdog. Menjadi anjing penjaga, bukan anjing ternak atau anjing ini bahasa kasar, tapi memang ini yang kemudian disampaikan di ilmu komunikasi, bukan menjadi anjing lapdog itu apa ya? Anjing peliharaan yang jinak lah, kurang lebih begitu ya. Betul. Bukan seperti itu. Kita harus menjadi anjing menjaga. Kita harus menggonggong terus-menerus untuk apa? Untuk kemanfaatan. Kemanfaatan bagi kita apa? Dampak dan pengaruh bagi kebijakan publik. Pertanyaannya, seberapa konsisten kita, seberapa berani kita. Saya menggarisbawahi, kedua hal itu menjadi hal yang paling penting bagi kita untuk kemudian kita jaga dan kita suarakan. Karena begini, ketika misalnya seorang jurnalis itu, dia awalnya punya semangat yang besar. Mungkin teman-teman di kampus ya, itu saya punya semangat yang besar, saya punya kekuatan yang besar, saya harus jadi A, B, C. Tapi ketika nanti masuk ke dalam dunia nyata, menjadi jurnalis, dapat tekanan dikit, dapat ancaman dikit, mundur. Ya, saya harus ceritakan. Ini dari pertama kali ya. Saya liputan itu sekitar hampir 20 tahun yang lalu. Wow. Di hampir setahun saya liputan, saya meliput sebuah rumah judi ilegal. Emang ilegal lah, judi nggak ada yang legal di Indonesia ya. Jadi rumah judi. Yeah. Terus kemudian saya meliput itu, kebetulan saya dapat informasi dari Korlip, waktu itu koordinator liputan. Saya nggak tahu, tiba-tiba sampai sana, sebenarnya saya cuma sendirian, nggak ada teman-teman wartawan lain. Ya udah, saya liput dan lain sebagainya, biasa gitu kan. Dan nggak ada polisi juga di situ, kita nggak bisa masuk. Jadi itu rupanya mungkin Korlip pada waktu itu dapat informasi dari lapangan entah dari mana, dia nggak verifikasi lagi, kebetulan benar sih rumah judi, tapi bagi reporter baru itu sangat membahayakan. Ya kan, tiba-tiba ada datang wartawan, mungkin saya bayangan, tapi saya nggak sempat menelusuri juga kenapa kok tiba-tiba waktu itu Korlip nyuruh saya, karena saya masih baru sekali waktu itu. Baik. Terus saya mungkin bisa aja kan tetangganya di sekeliling situ, itu saya ingat waktu itu di daerah Rawamangun. Tetangga di sekeliling situ mungkin telepon kali ke RCTI, tolong dong ini ada judi nih tiap malam misalnya bla 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 bla. Tolong, Korlip langsung nugasin saya. Padahal itu hal yang berbahaya sekali buat wartawan baru. Saya datang ke sana, saya liput meskipun nggak bisa masuk ke dalam, cuma saya tanya-tanya orang, ya gaya saya pokoknya, saya coba masuk nggak bisa, tapi kamera saya onin terus gitu, saya minta untuk meng-on-kan terus. Walaupun liputan di luar, tapi kan orang yang jaga ini preman-preman ya, itu nggak bisa ngomong dan kemudian ada sedikit gesekan di situ. Ya udah saya pulang, tapi saya dapat lumayan ada drama lah gitu kalau kita bilang ya, ada drama. Lalu kemudian kita ke kantor, kita sampaikan ya, saya sampaikan ke Korlip dan juga ke produser saya pada waktu itu. Lalu kemudian tiba-tiba malamnya saya dapat telepon, entah dari mana, telepon kaleng, tolong jangan ditayangkan. Saya bilang siapa nih? Pokoknya tolong jangan tayangkan, kalau Anda mau aman, tolong jangan tayangkan. Anda kebetulan saya pertama kali masuk ke wartawan, walaupun saya bukan S1 dari teknik industri, meskipun S2 saya komunikasi ya. Itu belakangan, karena saya merasa tertantang untuk itu. S1 saya dari teknik, ya, tapi saya harus tahu betul apa hak dan kewajiban saya. Nah, oleh karena itu saya pelajari betul itu Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Saya bilang begini ke orang tersebut, Bapak kalau mengancam saya, Bapak bisa kena pasal di Undang-Undang 40 tahun 99 itu ada
implikasi hukumannya, Pak. Ada konsekuensi hukum di situ. Apakah Bapak siap untuk saya laporkan terkait dengan Undang-Undang 4099? Bapak menghalang-halangi tugas jurnalistik. Tidak boleh seperti itu, Pak. Kita sudah berbeda zaman. Memang pada waktu itu kan masih masa reformasi, masih peralihan antara Orde Baru dengan reformasi. Jadi kesadaran berdemokrasi ini belum paham betul gitu kan. Pokoknya yang penting lu, gue nggak suka, gue adakan tekanan ke lu, entah dengan cara apa ya. Kita nggak tahu juga pada waktu itu apakah ada backingan dan lain sebagainya, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas yang nelfon saya itu saya nggak tahu dari siapa. Nah intinya saya nggak mau, saya nggak ngomongin itu ya karena masih baru ya, saya juga bingung nih. Gue mau ngomongin ke korek, ke produser, ntar jadi ribut, jadi rame. Gue nggak ngomongin, mungkin juga nanti ancaman buat gue. Udahlah biar nggak usah diomongin aja. Karena saya anggap udahlah. Jadi dikip sendiri ketika itu. Dikip sendiri. Sampai sekarang pun saya belum cerita itu ke korlip saya dan produser saya waktu itu. Saya pikir. Tapi kalau terjadi apa-apa waktu itu bahaya sekali sesungguhnya. Karena sekarang saya sudah lumayan ya punya pengalaman, jadi saya bisa baca situasi, sehingga saya tahu ketika ada kejadian-kejadian seperti itu apa yang harus saya lakukan. Nanti kalau ada pertanyaan soal itu silakan. Intinya saya simpan sendiri bahkan sampai sekarang, dan beruntung alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa kan saya nggak punya alibi, harusnya saya menceritakan. Betul. Kalau ada ancaman seperti itu, siapapun, ceritakan. Jadi satu waktu ketika nanti ada apa-apa, jadi gini, kalau ada ancaman terkait dengan hal apapun ya, apalagi tugas jurnalistik. 1, ceritakan ke teman terdekat. 2, ceritakan coba ke atasan Pemret dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalau memang sudah mengganggu, laporkan ke polisi. Laporkan, karena itu membahayakan. Tidak tahu. Yang namanya ancaman-ancaman, itu kita tidak tahu prosesnya ke depan seperti apa. Ya kan? Ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Ada yang tiba-tiba gelap mata karena terkait dengan mungkin pola pendidikan dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kalau kita bicara preman-preman di bawah misalnya, itu bisa jadi langsung ketemu, langsung tusuk. Ya, atau orang-orang yang kecewa misalnya seperti kejadian AKPU di Papua yang kemudian ada baru masuk ya, pegawai baru KPU di Papua, saya lupa Yahukimo atau mana, saya lupa itu. Lalu kemudian ditanyain pada malam-malam dia mau nganter obat ya ke temennya atau siapa saya lupa. Lalu kemudian tengah jalan ditanyakan mana KTP-nya, tiba-tiba orang tersebut di belakang nusuk punggung meninggal. Ternyata yang bersangkutan setelah ditelusuri adalah disertir TNI pecatan. Gitu. Jadi kan ini sangat bergantung pada mental seseorang. Siap. Nah, betul. Yes. Mental, nyali, dan jurnalis, begitu. Nah, tentunya kalau tadi narasi yang disampaikan sama Mas Eman adalah awal-awal ketika menjadi jurnalis. Nah, dan seperti kita tahu, teman-teman, bahwa Mas Eman ini jurnalis yang tajam sekali. Isu-isu yang ditangani juga bersinggungan dengan pemerintah, dengan elit, dan sebagainya. Nah, apakah ancaman itu masih berlanjut, Mas, sampai sekarang? Nah, kalau iya, bagaimana menyikapinya? Karena ini akan menjadi inspirasi buat teman-teman yang saat ini bermimpi menjadi jurnalis, lalu somehow mereka berpikir, is it too danger for me untuk mengulas sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diungkap begitu. Nah, seberapa danger sih, Mas, kehidupan wartawan tuh, Mas? Mungkin bisa sharing, Mas Aiman. Seberapa danger kehidupan wartawan? Kalau saya bilang, jujur nih ya, saya sampaikan, ya ada yang rumahnya dibakar. Wow. Ada yang dibunuh. Iya kan loh, kalau kita bicara sejarah, rumah dibakar itu terkait dengan konflik GAM. Ya. Dulu waktu masih darurat militer dan daerah operasi militer. Ada rumah dibakar, silakan buka beritanya. Sekitar tahun 2000, lagi hangat-hangatnya darurat militer pada waktu itu. Ada kemudian yang dibunuh, banyak kan. Ada juga yang dipenjara, gitu. Minimal diperiksa, dilaporkan, kemudian diperiksa. Jadi soal resiko dari yang formal, konstitusional saya lewat laporan polisi dan sebagainya, sampai yang ilegal berupa ancaman, mungkin fisik, bahkan sampai ke pembunuhan, atau yang sekarang lagi ngetren doxing. Doxing ya. Membuka data pribadi itu lagi tren banget ya sekarang. Jadi udahlah, nggak usah repot-repot ngapor polisi, nggak usah repot-repot ngancam, nanti panjang urusan, buka aja data pribadinya. Itu luar biasa. Itu sanksi sosial. Betul. Nah, kalau Mas Eman sendiri, apakah pernah mendapat ancaman yang benar-benar sampai
keluarga atau karir, atau benar-benar suruh bungkam begitu? Kalaupun ada, tidak ada artinya dengan teman-teman yang lain ya. Misalnya saya tahu bahwa ada di beberapa penegak hukum juga terjadi hal seperti itu. Misalnya di KPK ada ancaman, saya sih nggak ada artinya ya. Tapi begini, ancaman yang sekarang terjadi yang saya pernah alami selepas itu ya ada beberapa. Ya, diantaranya yang konstitusional misalnya tentu berupa laporan polisi misalnya ada. Ada juga yang misalnya begini. Jadi saya waktu itu dalam kasus Cicak Buaya, waktu itu masih pimpinannya BW ya, Bambang Wijoyanto, yang dilaporkan terkait dengan kasus saksian palsu atau apa di sidang Mahkamah Konstitusi. Saya langsung menuju ke daerah namanya Pangkalan Banteng di Kalimantan Tengah. Nah, di sana saya lakukan investigasi, wawancara dengan orang yang kemudian dijadikan alibi sebagai saksi yang kemudian diarahkan oleh BW pada waktu itu sebagai saksi palsu. Apakah benar sih BW mengarahkan apa tidak? Gitu kan, sebagai pimpinan KPK, kemudian dia dijadikan tersangka karena dianggap mengarahkan, memberikan kesaksian palsu, yang kesaksian palsu disampaikan oleh orang tersebut yang ada di Pangkalan Banteng. Gitulah kurang lebih. Saya datang ke sana untuk kemudian mengeceknya. Nah, anehnya itu kawasan Pangkalan Banteng itu ada di dalam perkebunan sawit daerah transmigrasi, berbukit-bukit, ya. Lalu, nah ini yang menarik. Sampai saya pulang ke Jakarta, ada kirim email, kaleng. Saya nggak tahu dari siapa. Dia bilang bahwa itu apa yang disampaikan si ibu itu tidak benar, bla 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 bla, bohong semua, bahwa dia diarahkan oleh BW dan lain sebagainya, bla 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 bla. Gitu. Nah itu sih biasa lah, oke lah, itu persuasi. Tapi yang menjadi menarik adalah foto saya di tempat itu ada di surat tersebut, di email tersebut. Itu kan aneh. Foto dari mana itu? Lambe Turah bukan kan? Lambe Turah nggak mungkin. Belum ada Lambe Turah waktu itu. Jadi waktu itu saya bingung. Ini luar biasa ini orang. Ini clandestine betul ya. Saya berada di bukit yang satu menggunakan lensa tele dan lain sebagainya. Hanya dia mau menyampaikan pesan bahwa saya tahu gerak-gerik Anda, saya tahu langkah Anda kemana. Luar biasa. Nah, oke, Mas Eman, intinya seperti itulah ya. Jadi intinya harus berkaitan dengan mental dan niat yang kuat untuk mengangkat fakta. Karena banyak pertanyaan yang mau saya tanya, mungkin di waktu yang singkat, insya Allah bisa nanti mentok sampai jam 9 lewat sedikit. Mas Aiman, untuk teman-teman yang saat ini bermimpi juga yang menjadi jurnalis begitu, antara idealis sama realistis itu kan kadang-kadang selalu berseberangan ya. Wah, apalagi lulusan komunikasi nih dengan berbagai macam teori, semangat hasrat, kerja di satu perusahaan yang seperti kita tahu ya, entah itu apalah nama stasiun TV-nya, yang membungkam idealisme daripada jurnalis-jurnalis muda ini. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka lakukan? Oh, teman-teman, selamat malam. Terima kasih yang sudah gabung. Silakan, Mas. Dari Medan, dari mana nih? Ramai. Ya. Fansnya banyak. Mohon maaf ini kita chatnya tenggelam. Nanti kita akan coba pilih pertanyaan kalau ada yang bertanya. Silakan, Mas. Oke. Ada dari Papua juga, Mas. Nih, Mas Albert Pice dari Papua. Halo Papua, apa kabar? Saya pernah ke Sorong dan saya suka sekali di Sorong. Bogor. Bogor. Siap. Jadi gimana? Ya, idealis dan realis, Mas. Gimana, Mas? Tuh, sampai mana sih kita bisa menakar idealis kalau menjadi jurnalis yang dimana institusi tempat kita bekerja itu tidak mengedepankan itu tadi gitu. Itu ada di tesis S2 saya sebenarnya. Wah, jadi, menarik. Saya nggak usah sebutkan lah. Ada 2 TV pada waktu itu yang membahas sama tentang lumpur lapindo, dan dua-duanya punya angle yang berbeda tapi punya tema yang sama. Kebetulan pada waktu itu, nanti bisa dibaca di tesisnya, mungkin ada di online kan harusnya. Terkait dengan kontestasi pemilihan Ketua Umum Golkar tahun 2010 atau 2009, saya lupa antara itu. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian setiap ruang redaksi yang melakukan seperti itu, dia menganggap bahwa, oh iya memang kita melakukan itu? Enggak. Saya wawancara di kedua TV itu, dan kedua TV itu menjawab bahwa dia punya
pendekatan sendiri dan argumentasi sendiri-sendiri. Luar biasa ya. Meskipun ketika publik melihat persepsi itu, kok ada lumpur lapindo, ada dua persepsi yang berbeda, ya. Lalu kemudian ini pasti publik punya persepsi ini pasti karena ini pasti karena ini. Padahal ketika kita masuk ke dalam ruang redaksi dan kita berbincang, kita mengambil data primer maupun sekunder dari topik tersebut, di stasiun televisi tersebut, mereka punya argumentasi-argumentasi. Jadi begini, saya mau sampaikan, enggak sederhana itu hitam putihnya, bahwa TV A pro ke sana, TV B pro ke sini misalnya gitu ya. Mungkin publik punya persepsi seperti itu, tapi mereka ya punya argumentasi sendiri kenapa mengambil seperti itu, dan itu bisa dijelaskan secara logika. Nah, jadi inilah ilmu sosial, tidak bisa dilihat dari satu sisi sehingga kita punya persepsi bahwa sisi A yang benar. If you are not with me, you against me. Tidak sesederhana itu padahal. If you are not with me, ya itulah. Kalau kamu nggak bersama saya, kamu melawan saya. Nah, kalau seperti itu, yang dilakukan oleh seorang jurnalis muda itu keluar dari tempat itu atau tetap di situ? Dia harus punya argumentasi. Oleh karena itu dia harus punya basis dasar teori yang kuat untuk berargumentasi. Suarakan itu bahwa kita tidak seharusnya seperti ini karena begini. Coba kalau kita ambil seperti ini, maka misalnya soal ini ada perdebatan. Kalau di Kompas Group, termasuk Kompas TV, kan kita punya kemewahan jurnalistik ya, setidaknya untuk menyuarakan ketika kita bahkan tidak sesuai dengan, katakanlah misalnya pimpinan redaksi kita, boleh itu kita, dan ada forumnya, tapi setelah diputuskan kita harus ikut. Fair dong, ya kan? Tapi sebelum diputuskan, silakan berdiskusi di situ. Walaupun diskusi kita berbeda dengan tunjukkan sikap, begitu ya? Betul, betul. Nah, situ. Nanti semua akan diputuskan. Toh juga kan ketika misalnya Pemret kemudian berbeda dengan khalayak yang ada di rapat situ, yang kemudian berbeda hati nuraninya, kan pasti nggak enak juga dong, ya kan? Nah, oleh karena itu pasti hasil rapat, saya katakan ya, kalau ini saya nggak tahu kalau tempat lain, kalau di hasil rapat di redaksi di Kompas TV itu pasti itu sesuai dengan hati nurani, setidaknya hasil rapat, bukan berupa rekayasa yang kemudian kolektif lah gitu ya, rekayasa oleh segelintir orang misalnya, atau bahkan satu orang, tidak, karena semua itu diputuskan berdasarkan rapat dengan jernih. Nah, pertanyaan saya, gimana kemudian tuh? Suarakan dong. Kalau memang masih reporter baru mungkin nggak ada, tidak masuk ke dalam rapat pimpinan misalnya, dia bisa suarakan. Atau kan ada email sekarang, bisa aja dia nggak apa-apa. Atau kalau seandainya apa yang dia suarakan sesuai dengan dasar teori yang kuat, lalu kemudian ada argumentasi di situ yang bisa dibaca inline dengan hati nurani, itu kan menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Dan ketika itu disampaikan pertama kali, mungkin ada caranya ya, nggak langsung lewat email ke seluruh warga redaksi gitu kan, lewat atasan dulu, lewat ini kan ada tahapnya ya, gitu. Ada seninya. Oke, baik. Nggak usah khawatir. Iya, betul. Nah, Mas, ini kita mulai interaksi dengan teman-teman di luar sana, dari Mbak Yuni yang tadi saya bilang dari Bali, dari TVRI Bali. Mas Aiman, gimana rasanya menghadapi narasumber yang ngotot dan nggak bisa dibantah? Nah, by the way, ini minta tips badan fit ala Mas Aiman yang makin fresh. Sama sekalian mungkin langsung ke Valeri, tantangan berat dalam wawancara narasumber. Nah, silakan, Mas. Iya, oke. Yang mana nih, yang soal narasumber ngotot apa badan narasumber fit? Ngotot dulu. Nah, bebas. Narasumber ngotot ya dengerin aja, karena kita kan diberi telinga dua dan mulut satu ya, artinya kita harus lebih banyak mendengar ketimbang berbicara. Pertanyaannya kadang-kadang kenapa saya sering dikomplain kalau di media sosial, Aiman kan suka motong. Iyalah, kalau seandainya udah nggak relevan, itu airtime mahal loh gitu. Beda ya, kadang-kadang saya juga bingung ya. Orang tuh selalu menganggap karena mereka terbiasa dengan budaya YouTube yang panjang, ya. Jadi question and answer, ya. Lalu kemudian mereka menganggap di TV juga harus seperti itu. Saya katakan itu berbeda. Ya, di TV dialog itu bukan Q&A, bukan question and answer. Saya nanya ini, Anda jawab itu. Bukan. Di TV itu adalah dialog itu exchange ideas.
pertukaran ide. Saya ketika dialog sudah punya standing point ini. Inilah ide saya. Anda punya ide di sana, silakan. Mari kita adu. Mari kita kontestasikan di layar. Oleh karena itu, ketika sudah keluar dari jalur, ya saya harus balikin lagi dong. Konsekuensi, ya saya harus motong. Ini kadang-kadang saya suka bingung gitu loh sama teman-teman ini. Padahal nggak semua dialog juga saya potong. Tapi kalau saya potong sekali, itu ramenya di medsos luar biasa. Udah hujatan-hujatan A sampai Z keluar. Padahal baru cuma sekali 2 kali motong gitu kan. Ini ya tapi ya oke lah itu udah karena mereka biasa mindset YouTube. Nih saya mau sampaikan kepada siapapun, mungkin sekarang yang nonton kan berapa 20 nanti kan juga disebar. Siapapun. Betul. Beda di YouTube itu question and answer. Saya nanya A, Anda jawab B. Oke, selesai. Saya nanya C, Anda jawab D. Selesai. Anda jawab saya tanya E, Anda jawab F. Selesai. Kalau di TV di dialog tidak bisa seperti itu. Ada exchange idea. Saya tanya A, Anda jawab C. Oh, bagi saya itu bukan C, itu B. Oh, bagi saya bukan hanya B, itu C plus D misalnya. Oh enggak, karena begini-begini. Nah, proses itu kan ada exchange ideas. Itulah yang kemudian terjadi. Untuk apa? Kita tidak kita tidak bilang mau mencari kebenaran. Bukan. Kita exchange ideas itu adalah mencari apa yang kemudian, bukan titik temu juga. Tapi bagaimana kemudian publik mendapatkan 2 ide yang saling bertentangan dan tidak harus ketemu. Dan tidak harus mana benar mana salah ya? Bukan soal benar salah, tapi bagaimana proses untuk mendapatkan bukan kesimpulan, mendapatkan apa namanya peta lengkap dari persoalan itu, gambaran lengkap dari persoalan itu, ya mungkin kalau bilang lengkap terlalu utopis lah. Gambaran yang lebih besar dari sebuah persoalan komprehensif gitu. Itu menuju komprehensif, itu kemudian didapat oleh publik sehingga publik punya insight, punya pandangan, punya pengetahuan yang cukup ketika dia mengambil keputusan misalnya, ketika dia mengaitkan satu kasus dengan kasus yang lain. Ketika dia mendapatkan informasi dari teman, enggak kok karena begini, enggak kok karena begini. Itu yang kita cari. Bukan dari 2 pendapat ini maka mana yang benar. Tidak. Itulah budaya populisme yang instan, saya katakan. Kenapa? Karena orang, ini saya agak emosional kalau bicara ini. Karena inilah bagi saya syaiton populisme. Yang kemudian orang iblis. Kalau Anda iblis populisme. Betul, kenapa saya katakan itu? Karena populisme anti sains ya. Populisme hanya berpikir siapa yang kemudian menguntungkan bagi kelompoknya, maka dia akan didukung. Tapi dia tidak pernah berpikir soal apa yang kemudian menjadi tanggung jawab untuk generasi ke depan. Bagi dia yang penting adalah kalau kita bicara pendek, next election, bukan next generation. Exactly. Nah, ini menarik, Mas. Ini saya jemput ya dengan istilah bahwa kalau kita bicara anak muda atau milenial, selama ini milenial itu overrated. Bahwa anak muda sekelompok usia produktif ini dianggap sebagai objek, Mas. Ya, dalam artian milenial itu dianggap sebagai objek, bukan subjek yang bisa melakukan sesuatu. Makanya saya sepakat tadi ketika Mas Aiman bilang seperti itu. Nah, sehingga kalau saya lihat beberapa profil Mas Aiman ini ternyata teman-teman dulu aktivis. Beliau ini menjadi pengurus himpunan mahasiswa internal dan sering nulis juga di kampusnya, dan juga aktif sebagai kader dan pengurus HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, jadi saya juga mau bertanya, Mas, terkait dengan tadi Mas Aiman mengangkat soal kepemudaan, which is itu terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Nah, pendapat Bang Aiman tentang pemuda dalam konteks saat ini, gimana sih, Mas, dalam kontribusi ke bangsa? Karena kita tahu ada beberapa blok sejarah terbangun kalau kita bicara Indonesia. Ada dari kalangan akademisi, profesional, politisi, dan lain-lain. Bagaimana Bang Aiman melihat yang namanya angkatan muda ini atau milenial atau sentennial ini, seberapa optimis sih, Mas, Indonesia bisa benar-benar take off dan bisa menjadi bangsa yang besar? Mohon maaf nih, pertanyaannya agak gimana karena boleh silakan. Ya, sebelum saya jawab itu ini ada pertanyaan bagus. Apakah dari NRY _ A15? Oh iya, boleh. Jurnalisme di negara kita ini masih dalam keadaan relevan ya? Ini pertanyaan yang bagus ya sebenarnya. Apakah relevan? Ya, inilah menurut saya adalah rezim dari video media sosial yang akhirnya banyak juga menyesatkan seperti obat dan lain sebagainya. Saya nggak usah bicara soal
kasus spesifiknya ya, yang kemudian luar biasa dan ternyata salah gitu loh. Apakah jurnalisme itu pasti benar? Tidak. Tapi jurnalisme melalui sebuah proses yang rigid. Apakah proses yang rigid itu menjamin kebenaran 100%? Tidak ada yang sempurna. Persoalannya adalah kita melakukan proses. Apakah yang di sana itu melakukan proses? Saya kok nggak yakin. Ketika kemudian ditanyakan kan kemana? Loh saya nggak tahu dia gini loh, saya nggak tahu loh. Riset dong. Itulah kemudian yang saya lakukan ya menjadi jurnalis TV itu 24 jam saya hidup ya. Kalaupun ada bagian saya dalam pekerjaan di jurnalistik misalnya katakanlah 3 jam, 10 jam misalnya, 3 jamnya itu untuk produksi TV, 7 jamnya untuk riset. Untuk riset. Kenapa kemudian saya nulis? Nggak mesti investigasi, semua harus riset. Karena begini, ketika memilih narasumber, kapabilitas dia untuk narasumber ini pas nggak? Apa sih yang menjadikan dia tuh bisa jadi pas? Apakah tesisnya dia ke arah sini? Apakah penelitian dia ke arah sini? Apakah disertasinya ke arah sini misalnya? Apakah itu semua ada? Apakah ini bisa menjawab? Ataukah dia pernah menulis kolom sehingga kolomnya itu komprehensif dan kemudian bisa dijadikan pegangan? Itu riset. Apakah dia betul pencipta obat atau antibodi ya? Itu 2 hal yang sama nggak sih? Oh beda. Apa sih artinya? Antibodi itu gimana? Obat itu gimana? Oke? Saya pernah waktu itu soal Bajaka dan itu ramai sekali. Saya katakan dia penyembuh kanker karena sudah ada bukti empirik. Cuma saya nggak terlalu bahas di sini juga. Dari lab di Fakultas Kedokteran nih sekali lagi ya. Fakultas Kedokteran di Universitas di Mula Warman di Kalimantan Selatan. Saya lupa namanya. Lampung Makmur atau Lampung Lamar, saya lupa. Pokoknya Universitas Negeri di Kalimantan Selatan. Di situ. Lalu kemudian dia diuji di Korea Selatan, diuji di Inggris, itu sudah. Lalu kemudian bukti empiriknya itu dilakukan berdasarkan turun-temurun di sana. Tapi itu jadi rame. Karena dibilang menyembuh kanker. Saya nggak tahu apakah ada unsur-unsur lain seperti misalnya perang farmasi di sana ya. Saya nggak ngerti. Karena itu kita bicara soal perusahaan besar dan uang triliunan soal itu. Itu belakangan. Tapi intinya bahwa ketika saya mengatakan itu penyembuh kanker misalnya, si herbal tadi, itu sudah bukan hanya soal empirik di turun-temurun di suku Dayak ya, tapi kemudian juga sudah diteliti secara medis di Fakultas Kedokteran dan juga di 2 negara tadi, di Korea dan di Inggris. Gitu. Nah, itulah yang kemudian yang terjadi. Jadi bahwa ya saya nanti kalau saling ngomongin jadi viral lagi saya. Dia punya kandungan antioksidan 4.000 kali lipat dari vitamin C kan gitu. Nah, itu sudah diteliti. Oke, kembali ke tadi, apa yang kemudian jurnalisme apakah relevan? Jelas relevan. Kalau kita bicara ini sebenarnya pernah dibahas di buku. Karena saya masih ingat sedikit di pelajaran saya. Ada namanya buku Uncertain Guardian. Itu ditulis oleh disertasinya Bartholomew Sparrow. Di sana disebutkan, apakah pertanyaan dia sendiri, apakah di masa depan nanti, itu tahun 2003 kalau nggak salah buku itu ya, apakah nanti ketika ada di depan, di masa depan nanti, maka jurnalisme akan hilang. Karena setiap institusi punya website, tinggal datang aja ke sana. Ada YouTube, ada media sosial, ada media now, ada new media. Untuk apa jurnalisme? Lalu dia jawab begini. Iya betul, ketika publik mau mendapatkan informasi tinggal datang ke lembaga itu, institusi itu. Kalau seandainya ini tinggal ngambil sini, lalu kemudian dia gabungkan sendiri. Pertanyaannya, apakah masing-masing institusi ini tidak punya kepentingan? Apakah masing-masing institusi ini tidak melakukan spin information sesuai dengan kepentingannya? Ya. Bagaimana? Bahaya sekali. Bahaya sekali. Siapa yang kuat akan informasi, maka dia akan menguasai informasi itu walaupun salah. Itulah yang kemudian sekarang dilakukan oleh buzzer. Ya kan? Ya. Misinformasi, disinformasi hadir semua di sana. Hadir semua di sana sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Pertanyaannya, apakah kemudian ketika hal seperti ini terjadi tidak berbahaya? Berbahaya.
Itulah new populism yang kemudian anti sains, anti penelitian, lalu kemudian mencampur adukan semua kepentingan dengan balutan seolah-olah objektif. Nah, post-truth itu tadi juga, betul. Disinilah kemudian tantangan dari media. Apakah media bisa kemudian menjadi clearing house, rumah penjernih dari apa yang terjadi, atau dia justru ikut dalam arus-arus ini? Konsistensi, kematangan, dan pengetahuan tiap insan media diperlukan. Tapi bukan berarti saya bilang tadi, kita kan manusia, pasti juga ada salah. Tapi dilihat prosesnya. Makanya ketika ada kesalahan, ketika dibawa ke Dewan Pers akan melihat. Betul, kemungkinan salah bisa jadi. Tapi prosesnya benar nggak? Pengambilan keputusannya benar nggak? Hermeneutikanya benar nggak? Itu yang kemudian dipegang. Disitulah yang kemudian banyak orang tidak menyadari bahwa jurnalisme ketika tidak hadir saat ini sesuai dengan hati nurani, maka publik akan terombang-ambing sesuai dengan kepentingan yang besar akan mengalahkan kepentingan yang kecil. Walaupun tidak selalu benar, kepentingan yang besar kan tidak selalu benar, kepentingan kecil juga tidak selalu salah, gitu ya. Tapi yang jelas ini berlaku hukum rimba dalam informasi. Wow, ya makanya terminologi content is the king itu sangat relevan menjadi sekarang. Siapa yang menguasai informasi, dia bisa menguasai dunia. Nah, Bang Iman terkait tadi tuh perspektif atau pandangan Bang Aiman terkait dengan anak-anak muda. Selamat malam Mas Imam. Terkait dengan peran pemuda saat ini dalam berkontribusi, Mas Aiman. Jadi kan ada anak muda di ruang tengah, anak muda di politik, dan anak muda ya. Kira-kira bagaimana pendapat Bang Aiman? Ya, tadi saya setuju apa yang Bang Tovan sampaikan ya, bahwa overrated terhadap milenial bukan hanya sebagai objek tapi juga harapan. Ya, harus kita akui bahwa Pak Jokowi mengambil staf-staf milenial itu hal yang bagus, meskipun di kemudian hari terjadi banyak masalah di sana, gitu ya. Saya juga harus itu menjadi penelitian yang menarik. Kenapa kemudian ketika staf-staf khusus itu diangkat milenial malah kemudian masalahnya begitu banyak, bahkan konflik kepentingan banyak terjadi. Mungkin mereka ingin cepat, tapi mereka tidak sadar bahwa ada konflik kepentingan yang kemudian bisa berdampingan dan berbahaya sesungguhnya buat lembaga kepresidenan karena si anak milenial tersebut, kan begitu ya. Yang akhirnya kemudian jadi justru akhirnya ada yang mundur dan lain sebagainya. Dan ini kaitan ke, bayangkan loh, istana, kaitan ke duit, bukan duit 1 miliar, 2 miliar, tapi bisa triliunan kan gitu. Dan ketika kemudian ada gesekan kepentingan kan luar biasa gitu. Bahkan misalnya saya sebutkan langsung misalnya kartu prakerja, itu banyak kok bisa gratis, kenapa mesti bayar? Dan anggarannya luar biasa, triliunan. Bahkan anggarannya untuk ini, saya lupa ya, ratusan miliar atau puluhan miliar, saya lupa. Intinya besar sekali untuk itu. Nah, dari situlah kemudian ada kritik-kritik dan lain sebagainya. Sehingga belakangan, yang namanya sekarang ada positifnya juga ya, media sosial kemudian untuk menguliti, akhirnya ada dugaan konflik kepentingan di sana. Dan KPK kan juga sudah menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang berbahaya secara hukum, misalnya penunjukan langsung dan lain sebagainya, gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini kemudian permasalahan di milenial? Mungkin. Kenapa? Karena mereka biasa bergerak cepat, mereka nggak bisa kemudian terlalu pengen cepat lah, pengen cepat. Tapi pengen cepat ini apakah kemudian dikaji dengan baik? Punya impact, punya efek yang baik, atau jangan-jangan itu malah menjadi bumerang buat mereka. Bagaimanapun juga pengalaman, saya masih percaya pengalaman adalah guru yang utama. Di sekolah, di kampus, S2, S3, itu luar biasa. Saya juga merasakan bangku-bangku kuliah ya, meskipun cuma sampai S2, tidak S3. Ya, mudah-mudahan nanti satu waktu saya ada kesempatan untuk S3. Belum, Mas. Sebentar lagi. Amin. Ya. Untuk teori bagus, tapi bagaimanapun juga ketika masuk ke dalam dunia praktek, ada gap yang sangat jauh. Nah, bagi milenial mungkin dia punya kepercayaan diri karena mungkin lulusan dari luar yang luar biasa, ya, kampus yang nomor 1 mungkin di dunia, ya saya nggak ngerti, tapi kemudian itu menjadi permasalahan ketika ia menghadapi
apa namanya, barrier-barrier, tembok-tembok birokrasi misalnya, kemudian aspek-aspek serempetan politik misalnya, dan kemudian hal-hal yang lain yang kemudian bersifat legal formal, konstitusi, undang-undang. Nah, ini tentu menjadi tantangan buat mereka. Tapi pesan saya, jangan, saya bukan, kalau dihitung umur, saya bukan masuk milenial sih, karena milenial kan 81 ya, dari tahun 81 ke 80 ya. Tapi badan sama mukanya 27. Makanya tadi bahas badan belum dijawab loh. Tadi bahas badan belum dijawab tuh, tips untuk bugar dan kurus tuh. Mbak Yuni nungguin tuh. Ya, saya lahir tahun 78, jadi udah nggak masuk milenial, apa gen Y ya. Silenial Mas, antara X sama milenial. Gen X. Silenial namanya. Oh, silenial. Silenial. Ya gitu. Jadi intinya ya tetap semangat, tapi kemudian juga harus punya semangat juga untuk kemudian mempelajari, dan jangan kemudian merasa paling lebih. Itu yang paling berbahaya. Terlebih kan biasanya milenial ini kenapa kemudian dia punya posisi yang bagus, karena kan memang dia distinguish people. Jadi karena dia mungkin lulusan dari mana, ini baik. Gue udah gitu, gue muda lagi gitu kan. Tapi ketika masuk ya pengalaman sekali lagi menjadi guru utama gitu. Nah, Mas Aiman tadi menyebut tentang cepat gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang mendengarin juga pengen tahu apa sih perbedaan jurnalisme 10 tahun lalu dengan saat ini. Dalam artian biar mereka ada gambaran gitu. Apa yang memang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah, dan apa yang berubah dulu sama sekarang. Nah, konteksnya dengan percepatan tadi gitu ya. Mungkin bisa di-sharing singkat Mas, jadi teman-temannya ada gambaran gitu. Yang tidak pernah berubah adalah hati nurani. Karena dimanapun hati nurani jurnalistik itu hidup, maka bahan bakar dia adalah hati nurani. Yang berubah adalah platform. Ya, kita harus akui sekarang bahwa televisi misalnya, koran ya, televisi yang free to air ya, koran secara cetak ya, itu secara bisnis harus kita akui sekarang adalah sunset. Ya, bisnis yang sunset, bisnis yang udah mulai turun. Itu betul. Tapi apakah dia jurnalisme mati? Tidak. Dia hanya berubah platform. TV itu mungkin secara free to air mungkin lambat laun akan tergerus. Dan apalagi sekarang COVID nih mempercepat itu, karena orang sekarang udah by digital semua. Mau nggak mau dipaksa by digital. Orang yang sekarang di desa aja harus by digital. Kenapa? Ya sekolah daring kan pakai internet gitu kan. Nah, ketika itu kemudian makin luas dari COVID ini, makin percepatan digitalnya luar biasa. Dan itu makin kemudian menggerus perpindahan bisnis dari yang analog ke digital. Pertanyaannya kini, apakah mati? Bisnisnya mungkin berubah, tapi kontennya tidak. Apakah ada penyesuaian? Kita lihat nanti. Bayangan saya sih harus ada penyesuaian dari sisi konten dan lain sebagainya, karena berbeda ya. Tergantung siapa audiensnya, siapa kemudian halayaknya, tentu itu menjadi penting. Tapi apakah nilai-nilainya berubah? Tidak. Apa nilai itu? Hati nurani. Wow. Mas Aiman, ini ada pertanyaan dari Mas Kurnia. Kira-kira Bang Aiman berkenan menjawab. Apakah aspek jurnalisme di Kurnia Tegar, saya bacakan Mas. Bang Aiman, apakah bisa aspek-aspek jurnalisme diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita lebih bijak dalam menyikapi suatu persoalan atau gagasan? Mungkin ke aspek kritis seorang jurnalis kali ya Mas. Mungkin atau ada pandangan lain, Bang Aiman, monggo. Tergantung kembali ke orangnya sih. Kalau saya lihat ya memang sifat-sifat jurnalis itu kan lebih banyak ke sifat asketisme. Ya. Asketis itu kan kesederhanaan, karena kan dia nyorotin orang nih, lo nggak boleh tuh, misalnya ketua KPK nggak boleh dong pakai heli, karena dia melekat padanya pimpinan lembaga anti korupsi, masa pakai heli mewah sih gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya si jurnalisnya itu mungkin dia mampu, dia punya kemewahan juga untuk melakukan kendaraan yang bagus dan sebagainya, ya selama masih wajar nggak ada masalah. Tapi kalau saya berlebihan misalnya menggunakan mobil 5 miliar, katakanlah dia mampu misalnya. Kalau saya melihatnya sih ada permasalahan di situ. Karena bagi saya seorang jurnalis adalah kuat dalam prinsip, sederhana dalam hidup. Kuat dalam prinsip, sederhana dalam hidup. Jadi kalau ada yang nanya, jurnalis bisa kaya nggak Mas? Kan anak zaman sekarang kan itu ditanya tuh. Ini menarik, jangan kan jurnalis.
Pemulung aja banyak yang kaya. Oh, wah, betul sekali. Karena zamannya memungkinkan kita semua bisa kaya. Iya. Ya, betul. Kalau nggak percaya, lihat tayangan Aiman sekarang udah berapa juta tuh ada. Ya. Dulu dia mantan gelandangan, sekarang rumahnya gedong. Di Brebes. Wow. Ada yang jualan bumbu masak aja bisa bangun rumah, beli mobil. Gini Mas, saya bilang gini. Kaya atau miskin, itu bukan kaitan dengan pekerjaan. Itu kaitan dengan rezeki. Dan rezeki itu nggak selalu uang. Betul. Ya, rezeki itu nggak selalu uang. Orang diberikan kesehatan itu rezeki. Kalau orang kemudian punya banyak duit tapi sakit-sakitan, nggak bisa nikmatin juga. Tapi orang yang hidupnya cukup, ya saya katakan bukan kekurangan, cukup. Dia sehat, dia bahagia, dia terima, kalau kita bahasa kita qanaah ya, dia menerima. Apa yang kemudian dia alami, dia terima. Ya mudah-mudahan nikmat sekali hidupnya. Dan Mas, itulah yang dicarikan, sekedar cukup aja kok, nggak usah lebih. Sudah cukup dan akan dicukupkan begitu ya, Mas. Saya tadi ini sebenarnya agak kepo juga apa yang dibilang sama Mbak Yuni tadi kan, mensana in corpore sano ya Mas ya. Jadi di bawah tubuh yang jiwa yang kuat ada tubuh juga yang kuat. Mas ini tiap hari olahraga ya? Karena memang saya lihat dari sisi fisik Mas Aiman lama-lama tuh keker banget begitu. Jadi Mbak Yuni pengen nanya tadi itu apa tipsnya gitu, olahraga tiap hari atau gimana Mas? Pertama gini, iya, saya tuh nggak mau terlalu gede banget. Kenapa? Karena pakai jas nanti jelek. Karena saya masih pakai jas kan. Iya benar. Kayak Dwayne Johnson kegedean tuh. Iya, jadi badannya terlalu lebar, gede, terus kakinya kecil. Sebenarnya bisa, dan ada cara saya tahu. Apalagi untuk agak cepat tahu caranya. Ya, diantaranya adalah ya nggak usah deh, nanti aja japri. Ntar japri saya Mas, karena saya mau kurus. Iya. selain latihan ada suplemen yang bisa diambil. Ada suplemen bisa, tapi itu ada yang umum, ada yang harus di bawah pengawasan dokter. Tapi nantilah di belakang. Intinya bisa lah untuk ke arah sana tuh bukan mudah tapi bisa. Apakah kemudian itu saya lakukan? Tidak. Kenapa? Satu, nggak penting juga. Yang penting saya tuh mau olahraga, bukan mau buat badan gede, tapi saya mau olahraga, mau sehat. Soal efek sampingnya adalah badan jadi berubah, itu bicara yang lain gitu kan. Oh, itu bonus lah gitu. Bagaimana 2 pertanyaan terakhir, 5. Meskipun akhirnya nyandu juga sih, bagus juga ya. Oke, lanjutin lagi deh gitu. Jadi semangat. Oke, ini jadi inspirasi buat saya juga, Bang Aiman. Bang Aiman, 2 pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang saya tanyakan ke semua hampir narasumber di Golden Hour. Yang pertama adalah kita bicara tentang imajinasi tentang Indonesia. As we know, kayak negara-negara maju seperti Amerika, they have their own dream atau imajinasi tentang bangsanya, China, India dan sebagainya. Saya nggak tahu ya, kalau saya melihatnya bahwa Indonesia ini belum cukup punya gambaran besar tentang imajinasi kita di masa depan seperti apa. Nah, saya mau dengar nih insight Mas Aiman sebagai seorang sosok yang sangat luas juga cakrawala dan wawasannya, melihat proyeksi kita tuh seperti apa sih Mas? Imajinasi Mas Aiman tuh seperti apa tentang Indonesia? Gak usah ngomong Indonesia 100 tahun, mungkin 10-15 tahun ke depan lah. Saya pikir kalau soal Indonesia punya impian ke depan, ada kok. Kita punya dulu kan waktu zaman Pak SBY itu ada MP3I. Terus kemudian sekarang ada pembangunan RPJM dan RPJMN ya. Ada jangka menengah panjang, ada jangka menengah, ada RJP jangka panjang. Tentu itu kan pemikiran-pemikiran, ada juga Indonesia Emas 2045. Itu saya yakin itu kemudian menjadi sebuah perdebatan, kontestasi ide yang kemudian bicara soal Indonesia ke depan. Tapi yang bagi saya yang paling penting adalah Indonesia ke depan adalah Indonesia yang waras dan minim, kalau saya katakan 0 mungkin agak sulit ya, tapi sangat minim korupsi. Kenapa? Karena dengan korupsi itu banyak sekali efek yang ditimbulkan, mulai dari ketidakadilan dan efek-efek domino yang lain yang kemudian bisa mengundang kepada keburukan-keburukan yang lain. Jadi temannya banyak sekali, itu ibarat raja setan, itulah korupsi. Mas Aiman cukup optimis skala 1-10, seberapa besar korupsi di Indonesia bisa benar-benar berkurang di masa depan? Saya optimis selama kemudian masyarakatnya juga optimis. Karena ini tergantung dari dorongan masyarakat. Kalau masyarakatnya sudah melupakan, ya bye-bye. Tapi kalau masyarakat masih semangat, kami pun di media semangat, dan saya yakin teman-teman di penegak hukum juga sangat semangat. Banyak sekali saya ketemu, banyak yang menjadi narasumber saya secara clandestine, rahasia gitu ya, dari para penegak hukum, baik itu di kepolisian,
baik itu di kejaksaan, baik itu di KPK, ataupun misalnya di lingkup militer, misalnya TNI. Itu banyak sekali yang menjadi menjadi sumber informasi saya yang sangat berharga. Dan saya yakin masih banyak sekali di Indonesia ini orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang jujur, orang-orang yang ingin bangsa yang maju tanpa kemudian dia memikirkan bagaimana kemudian menguntungkan diri dan kelompoknya pribadi, tapi kemudian mengorbankan yang lain. Kita percaya sangat banyak orang baik di Indonesia yang bisa berbuat banyak. Nah, kita tunggu orang-orang baik itu tinggal muncul ke permukaan. Statement terakhir dari Bang Aiman Wicaksono pada malam hari ini, Bang Aiman mungkin bisa memberikan golden message ya, pesan terbaik untuk 3 generasi kita, adik-adik kita yang saat ini ada di bangku sekolah dan kuliah, lalu adik-adik yang rekan-rekan yang saat ini sedang berkarya di usia produktif di pekerjaan ya, sebagai profesional, sama untuk senior-senior kita yang mungkin usianya juga di atasnya Bang Aiman. 3 pesan. Mungkin yang pertama untuk adik-adik kita dulu, Bang. Saya gabungkan semua aja karena semuanya sama kok. Boleh, silakan. Buka mata, buka telinga, peduli pada sesama. Wow. Dari semuanya itu ketika dilakukan konsisten dan berani. Buka mata, buka telinga, peduli terhadap sesama, lakukan konsisten didasari oleh bersama, dan lakukan secara konsisten dan juga berani. Ya. Kapan berhenti jadi jurnalis, Mas? Kalau di militer ada istilah old soldier never die, they just fade away. Di jurnalis pun saya mengambil prinsip itu. Masya Allah, oke, top. Ini memang senior panutan kita juga, Bang Aiman. Hatur nuhun, thank you so much udah bareng Golden Hour, senang banget. Mudah-mudahan kita bisa ketemu tatap muka, Bang Aiman. Saya bisa main ke Kompas TV. Kebetulan di bulan ini saya juga wawancara Mas Inu kemarin di Mas Inu pemret.kompas.com, dan mudah-mudahan nanti kalau saya main ke Kompas bisa berjumpa dengan Mas Aiman, dan nanti saya bisa undang juga Mas jadi dosen tamu ke London School ya Mas ya, kalau udah bisa tatap muka nanti. Siap. Baik Mas, take care, sehat selalu, salam untuk keluarga dan merdeka Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Mas, sehat selalu Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.